Assalamualaikum semua. Apa kalian sudah mendengar sesuatu tentang Rafah? Apa kalian sudah mulai bosan untuk memboikot produk-produk yang pro-Israel? Ayo kita usahakan tetap memboikotnya. Jangan mudah tergiur karena sekarang memang banyak promo karena produk mereka penjualannya omsetnya menurun. Mereka mengadakan banyak promo dan event ini itu untuk menarik pelanggan lagi. Tapi kita sebagai bentuk partisipasi kita, lebih baik kita tidak tergiur dengan promo-promo tersebut. Ayo kita tetap memboikot produk-produk yang simpatisan dari IDF atau Israel. Mereka walaupun mungkin ada yang mengeklaim kayak sahamnya atau itu tidak sampai ke sana, tapi mereka secara nyata mensupport apa yang dilakukan dengan Israel itu benar-benar sangat kejam dan tidak layak untuk disupport. Maka lebih baik kita untuk tetap memboikot produk tersebut. Belakangan ini berita-berita tentang Palestina seperti kayak sudah jarang sekali ada di sini ya, karena kayak ya musim-musim politik, kemudian ada berita-berita lain. Lebih baik kita tetap menggaungkan dan jangan pernah lelah untuk membicarakan, menyuarakan Palestina di media sosial. Kita tidak bisa terjun langsung ke sana, membantu mereka secara fisik atau langsung beraksi di sana. Yang bisa kita lakukan hanya menyuarakan di media sosial dan terus melakukan apa yang kita bisa, seperti memboikot produk yang simpatisan atau pro dengan Israel. Contoh salah satunya kalian tahu yang saya gambar ini. Lebih baik kita menghindari. Toh banyak juga produk-produk lokal yang memproduksi sejenis seperti makanan ini, bukan? Lebih baik kita membesarkan UMKM yang lokal, yang UMKM kecil, kemudian produk-produk lokal daripada turut meramaikan penjualan produk-produk yang pro dengan Israel. Oke, kita kembali lagi ke topik bahasan tadi mengenai Rafah. Benar-benar sangat disayangkan. Rafah itu berubah seperti kayak kota dengan kamp-kamp pengungsian yang sebelum-sebelumnya diklaim wilayah paling aman, walaupun ya di Gaza tidak ada wilayah yang aman, cuma di Rafah itu yang paling aman karena pihak Israel sendiri menyuruh orang-orang Palestina, penduduk-penduduk di sana untuk mengungsi ke selatan. Ke selatan itu berarti di Rafah, karena Rafah ini berbatasan langsung dengan negara Mesir ya teman-teman. Kemudian mereka mengklaim kalau yang ada di sana mereka akan aman dari serangan-serangan Israel. Itu kata mereka, tapi kita tahu sendiri dalam sejarahnya mereka selalu mengingkari apa yang mereka katakan sendiri. Contohnya saja waktu gencatan senjata. Namanya gencatan senjata itu pasti harus menghentikan apapun yang berbau senjata, militer dan lain-lain. Tapi buktinya masih banyak beredar video saat gencatan senjata kemarin, pihak Israel sendiri yang memulai untuk seperti menembaki penduduk atau pokoknya melanggar gencatan senjata tersebut. Sedangkan dari pihak Mukawamah Palestina, mereka menepati janji dengan tidak mengangkat senjata. Begitupun dengan kasus di Rafah ini. Ya Allah, benar-benar kita jangan lupa senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana, baik lewat qunut nazilah atau doa-doa setelah kita sholat, setelah berzikir, setelah membaca Al-Quran. Oh iya teman-teman, dari yang aku pelajari itu kalau kita setelah melakukan amal soleh seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, apapun pokoknya amal soleh, bersedekah dan berlain-lain, lebih baik setelah melakukan itu kita berdoa, karena doa yang diucapkan, doa yang diutarakan setelah berbuat amal soleh
potensinya akan lebih cepat dijawab, seperti itu ya. Semua doa dijawab, cuma potensi lebih cepatnya terkabul setelah beramal soleh. Kita jangan lupa, jangan lelah-lelah melakukan apa yang kita bisa untuk Palestina. Salah satunya selain memboikot, selain menyuarakan tentang Palestina, kalau kita sebagai pengguna media sosial yang mungkin belum bisa membuat konten tentang Palestina, begitu ya, kita bisa men-share. Kemudian kalau di TikTok itu kita bisa merepost, kalau di Twitter bisa meretweet, seperti itu ya, konten-konten yang terkait dengan Palestina, sehingga followers atau teman-teman kita bisa juga mengetahui kabar-kabar tentang berita di Palestina tersebut. Terus kita surahkan dan jangan sampai lelah. Kalau kita lelah, kalau kita terpikir kayak capek deh gitu, bayangkan saja yang di sana, apakah tidak lebih lelah dari kita? Kita saja yang di sini hidup normal di negara yang merdeka, bisa melakukan apa yang kita mau, tidak terkekang oleh pihak-pihak tertentu. Kita lelah, tapi apa tidak lebih lelah mereka yang setiap hari harus kesana pindah kesana kemari, dan di sekitarnya selalu ada pesawat tempur, tentara dari pihak musuh dan seperti itu. Kita bayangkan pasti kalau kita di posisi mereka, bagaimana lelahnya mereka. Tapi mereka, kalau kita lihat di video-video yang beredar, itu tetap tersenyum, tetap berpositif thinking, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau ada akhlak-akhlak mulia seperti itu patut kita contoh, dan sebagai bentuk dari rasa peduli kita, mari kita gaungkan terus topik pembicaraan tentang Palestina. Jangan pernah berhenti menyuarakan Palestina, please, jangan pernah berhenti. Hanya ini yang bisa kita lakukan, maka lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, walaupun terlihat sederhana, tapi jika banyak orang melakukannya dan secara bersamaan, maka insya Allah itu bisa menjadi bisa berdampak kepada yang ada di sana. Mereka merasa tidak ditinggal sendiri. Kemudian insya Allah juga ada pahala yang dituliskan untuk kita. Oke teman-teman, ini ilustrasi yang aku buat hampir selesai. Sampai jumpa. Oh iya, kalau ingin mendownload gambarnya, aku biasanya upload di Twitter dan Instagram, kalian bisa cek. Untuk Instagram, yaitu Instagramku gambar dakwah. Kemudian kalau yang Twitter itu akun utamaku yaitu Sinusais. Aku tulis di bawah untuk barangkali kalian cari. Kemudian jangan lupa keep boycott produk-produk pro Israel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.